Halo teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Video kali ini membahas tentang proses extend visa atau izin tinggal di Hong Kong. Membahas salah satu komen dari teman kita yang bernama Mbak Aristanti ya. Mbak Aristanti ini menanyakan tentang sahabatnya, bukan dia sendiri. Di komennya itu dia menyampaikan pesan yaitu, "Mbak mau tanya, temanku visanya habis tanggal 28 bulan 2 tahun 2023. Tapi majikannya membelikan tiket pulang Indonesia tanggal 7 bulan 3 tahun 2023. Temanku pulang terus. Lalu apakah harus extend visa?" Jawabannya bagaimana? Monggo kita simak. Karena mbaknya sebentar lagi langsung telepon ke saya menanyakan tentang perlu extend visa atau langsung saja pulang ke Indonesia. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus channel YouTube saya sampai selesai. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. ...28 Februari finish entek visane ya. Nggih. Terus keluar majikan kapan? Lah niku majikan nembasaken kula tikete tanggal 7 bulan 3. Itu Dinten Selasa. bulan 3. Oke. Berarti sampean keluar majikan tanggal 7 iku bulan 3? Nggih, nggih. Oh, oke, enggak ada masalah. Cuma gini, sampean sebelum tanggal 28 itu perlu ke imigrasi, ya. Berarti pertengahan saged nggih. Misale bulan kali pertengahan ngoten. Boleh tanggal 20 gitu juga boleh. Nggih, nggih. Tanggal 20 jangan terlalu mepet-mepet kayak Kersane gitu ya. Maksudnya jangan terlalu mepet ngoten loh. Betul sekali. Yang penting kan masih di dalam rumah majikan toh sampai tanggal 28 ini. Nggih, tasik. Oke. Nggih, tasik. Oke. 28 sampai tanggal 7 ku berarti selang berapa hari, Mbak? 1 minggu ya? Nggih, setunggal minggu. Oke, siap. Berarti gini, nanti sampean sekitar tanggal 20 sampean ke imigrasi Wancai lantai 3. Nggih. Masukkan dokumen itu di jendela nomor 1 atau 2 atau 3. Mana yang kosong sampean masuk untuk imigrasi Wancai. Wancai Lantai 3. Masukkan dokumen di antrian jendela jendela nomor 1, jendela nomor 2. Dokumennya napa mawon sih? Oke, untuk semua persyaratan itu sampai nanti tinggal bawa paspor asli, kontrak kerja sampean yang asli. Kontrak kerja nggih. Visa kan ada toh? Visa. Nggih pun dados setunggal kali paspor mriku. Siap. Terus sama fotokopi KTP sampean. Fotokopi KTP. Fotokopi visa. KTP, fotokopi visa. Fotokopi kontrak kerja. Fotokopi kontrak kerja. Terus sama isi formulir 988A. Isi formulir 988A. Yes. Isi formulir 988A. Terus habis itu bawa surat finish kontrak yang ditandatangani majikan. Sampean visane sampai tanggal 28 bulan 2 toh, keluar majikannya kan tanggal itu. Nggih, surat kontrak. Surat finish kontrak. Surat finish kontrak. Itu bahwa sampean visanya selesai tanggal 28 bulan 2, sampean keluar majikan selesai kerja itu tanggal 28 bulan 2. Terus tiket dibelikan tanggal 7 bulan 3. 7 bulan 3. Iya, itu sampai. Berarti tiketnya niku sedaya didadosaken setunggal kali paspor kali kontrak kerja ngoten. Betul. Fotokopiane. Sampean fotokopi ya. Jadi visa sedaya fotokopi kali asli. Betul. Jadi sampean untuk tiketnya juga perlu di fotokopi kayak gitu ya. Nanti digunakan landasan sampean untuk extend visa. Jadi waktu pulang biar tidak ada masalah di imigrasi Hong Kong. Tiket pesawat nggih, fotokopi. Terus nanti sampean nulis surat. Niku nek napa niku niku napa lek nulis formulir niku nyediten pundi?
988A sampean bisa ambil di imigrasi, atau nanti kalau sampean nggak bisa wirawiri nanti tak kirim linknya, sampean tinggal print. Sampean print. Primawan sih soalnya kulo ngopeni tiang sepah kali ya. Oh begitu. Kali sedaya niku sakit sedaya. Aduh, kulo nggih ribet niki. Ngapunten lho. Nggak apa-apa, nanti tak kirim ke sampean, sampean tinggal print. Terus sampean minta tolong ke majikan ya untuk dituliskan surat keterangan bahwa sampean itu. Niku nedine ten majikan nggih. Boleh ke majikan biar nanti imigrasi nggak banyak pertanyaan toh. Pertanyaan. Sampean bilang tolong tulisnya surat yang imigrasi karena kan visaku habis tanggal ini karena aku dibeliin tiket bulan 3 tanggal 7 jadi aku harus extend visa. Nanti majikan suruh nulis, bilang aja selesai kontrak tanggal 28 Februari tapi adanya tiket untuk pembantuku atas nama ini, tanggal ini, bulan ini, jurusan ini, mau pulang ke Indonesia kayak gitu. Itu mungkin nggak ada masalah. Yang penting kan ada surat keterangan. Insyaallah mungkin lancar nggih. Amin, lancar lah, orang sampean orang baik kok. Kayak gitu, yang penting extend jangan lupa. Gitu aja ya. Gini kok sing penting kan extend niku. Kulo niku wedine napa OS niku lho. Kan sakniki kathah kan bandara mriku nggih. Iya, karena kurang memperhatikan habis visanya kapan, terus kapan harus extend. Peraturan niku lho nggih. Makane kulo tanglet niki disukani rencang kulo pengen tanglet jenengan piyambak ngoten lho kersane. Biar jelas kan? Kersane pripun ngoten, kersane jelas ngoten. Kemarin kan komen temannya sampean itu, terus yang bersangkutan terus telepon saja ke saya. Nanti kalau lewat balasan komen takutnya nanti penjelasannya kan orang ketiga toh, ada yang kurang pas atau kurang jelas, nanti kan fatal toh kalau seandainya sampean pas tanggal 28 mepet-mepet waktu nih ke imigrasi atau bagaimana, kan harus prepare. Yang penting surat dari majikan itu terpenting ya Mbak ya, suruh majikan nulis. Niku utama nggih. Niku utama nggih. Betul, karena itu yang akan dipertimbangkan sama petugas imigrasi supaya sampean tidak ada masalah kayak gitu. Nggih. Berarti niku sedaya asli kali fotokopi sedaya dikirimaken mriko ngoten nggih. Iya, dibawa ke imigrasi lantai 3, jendela nomor 1 atau 2 atau 3. Nanti dokumen dimasukkan, kalau dicek semuanya sudah komplit akan diterima sama petugas imigrasi, terus sampai dikasih urutan nomor. Terus sampai nanti tinggal nunggu panggilan, ya kan? Terus sampai nanti tinggal berarti ngentosi sampai mantur ngoten. Iya langsung nanti dikasih visa. Nggih. Kayak gitu kan. Terus nanti sampean tinggal ngomong ke petugas imigrasi. Paling kan ditanya, "Kamu mau extend ngapain?" Kayak gitu kan. Visaku habis bulan 2 tanggal 28, tapi majikanku ngasih tiketnya itu adanya tanggal 7 bulan 3. Kayak gitu. Jadi selama 1 minggu ini saya tinggal di Hong Kong, mau extend visa, nunggu sampai jadwal penerbangan pulang kayak gitu loh, gitu. Nggih. Tapi majikan kula nggih nyukani kula tinggal ten mriki sih wonten nih. Oh oke. Lah itu ten mriki. Ngizinin. Lah itu berarti mboten napa-napa moto wae ngoten terus nggih. Berarti kan medale niku surat majikan nggih. Iya, surat majikan. Atau kalau enggak majikan suruh nulis surat untuk extend 1 bulan juga boleh. Atau extend 2 minggu juga boleh, kayak gitu loh, juga nggak apa-apa. Yang penting kan, soalnya pembantune sing niku dugine tanggal 3. 3 apa? 3 bulan 3 niku. Pulang asal tiketnya tanggal 7. Oh gitu. Oh, kalau gitu mendingan majikan suruh extend, nulis surat keterangan extend 1 bulan aja, Mbak. Jadi sampean kalau extend 1 bulan nanti kan dikasih visa sampai tanggal 28 Maret kayak gitu kan. Tapi kalau seandainya sampean pulang lebih awal tanggal 7, itu kan yang penting visanya masih ada. Jadi nggak ada masalah kayak gitu. Oh 1 bulan nggih mboten atus masalah nggih. Kersane mboten mepet, kersane mboten ngaten niku. Kan sampean iso enggak harus tanggal 7 ngoten lho. Yes, betul. Negine seminggu ngoten. Enggak apa-apa. Bisa itu, Mbak. Nanti sampean malah ada agak longgar kayak gitu loh, iso ambekan kayak gitu kan. Jadi visanya kan nggak mepet-mepet banget kayak gitu. Jadi nanti majikan suruh nulis aja extend visa 1 bulan karena pembantunya rencana mau datang tanggal bulan berapa kayak gitu kan. Bilang aja sampean suruh ngajarin dulu kayak gitu toh. Terus nanti terus nggih ngoten nancene alasane nggih mboten alasan nggih ngoten niku kengken ngajari riyen. Udah itu. Nanti majikan suruh nulis nanti aman, nggak ada masalah itu.
Yang penting ada surat keterangan dari majikan. Jadi kalau seandainya sampai nanti dikasih visa 1 bulan sampai tanggal 28 Maret 2023, tapi sampai pulangnya lebih awal nggak ada masalah. Karena kan masih ada visa kayak gitu. Itu nanti malah lancar, malah sampeane malah penak dalane mulih engko. Lancar. Nggih, amin suwun lho, Mbak. Sama-sama. Makasih lho. Begitu, Mbak ya. Yang penting jangan lupa bawa kontrak kerja yang asli juga ya. Nggih. Terus kalau sampai extend visa 1 bulan, bawa 2 kontrak dua-duanya. Majikan pasti kan ada kontrak kerja toh? Wonten. Nah, itu dibawa juga ke imigrasi. Tunggal kali paspor mriku pun diklik-klik mriku mboten nate oyak-oyak. Oke, siap. Nanti tanggal 20 sampean ke imigrasi supaya ben gak nonop-nonop, dadi masih ada jeda waktu. Tinggal nanti sampean proses extend visa paling setengah hari lah, 3-4 jam langsung bisa panggil sampean untuk ambil visanya 1 bulan kayak gitu. Jadi nanti sampean tanggal 7 bulan 3 pulang itu sudah lancar. Oh nggih. Suwun nggih, Mbak. Suwun sangat, mudah-mudah. Kalau ada apa-apa silakan WA lagi, Mbak ya, suwun. Nggih, sami-sami. Suwun. Yuk, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman ya, ada salah satu teman komen di channel YouTube saya menanyakan tentang visa. Visanya habis tanggal 28 Februari tahun 2023. Sedangkan majikannya membelikan tiket itu tanggal 7 Maret tahun 2023. Pertanyaannya, ada masalah nggak nanti kalau mau pulang ke Indonesia tanggal 7 bulan 3 tahun 2023, sedangkan visanya habisnya bulan 2 tanggal 28. Secara otomatis dia harus extend visa. Bagi mbak-mbak yang punya masalah atau kasus yang sama, silahkan extend visa atau tanya langsung ke imigrasi, boleh, nggak ada masalah. Tanyakan nggak di seneni toh, jadi biar nggak ada masalah tentang prosedur tempat izin tinggal di Hong Kong atau visa izin tinggal di Hong Kong. Bojoku ada penambahan? Heling? Ini penambahannya bagaimana? Penambahannya? Ya tidak perlu khawatir, nggak perlu khawatir, nggak perlu kancong, nggak perlu bingung. Jadi prepare, persiapan, cari info yang mana yang bisa ditanyain, yang jawabannya enak, yang jawabannya nggak ngamuk-ngamuk, yang juga membantu. Karena bagaimanapun kita menyadari bahwa tugas teman-teman itu bukan untuk mempelajari peraturan. Bekerja. Tugas mereka bekerja, tugas wajib bekerja. Kan seharusnya karena kembali lagi bahwa ya kita nggak ngarep ada masalah ya kan. Tapi masalah itu akan selalu hadir. Dan masalah itu hanya akan bisa diselesaikan ketika kita posisinya tenang, posisinya nggak gupuh, nggak bingung. Masalah itu akan bisa terdeteksi dengan baik dan benar di mana permasalahan dan persoalan itu kalau teman-teman itu tenang dan tidak khawatir. Kalau sudah khawatir, ketakutan, intimidasi, itu akan membuat cara mikirnya bulat. Jadi gak bisa. Boleh tanya-tanya, datang ke channel ini juga bisa, hubungi saya juga boleh. Sebatas apa yang kita semampu kita bisa membantu, kita berusaha untuk membantu teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, bertanyalah di tempat yang benar, jangan tidak di tempat yang benar. Yang ada bukan malah dapat solusi, yang ada sakit hati, kecewa, dan ribet, kasihan. Ya sebenarnya bukan kasihan, tapi ya ayolah gitu loh, golek tempat yang enak gitu untuk dibuat diskusi atau ngobrol. Sehat selalu buat kalian dan jangan lupa datang ke channel saya juga, Sandro Jabrik. Ini channelnya bojoku ya. Channelku rame juga Delin. Jelas dong pasti. Arek takok. Jauh lebih rame. Lebih jos. Oke. Jos Markotos. Sehat selalu. See you next video. Bye.